Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Kali ini di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen, kita masuk di pertemuan keempat, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai gambar atau image, bagaimana cara mengatur image di dalam halaman HTML. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai background HTML. Bagaimana cara kita membuat atau mengatur latar halaman HTML sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Oke, untuk pembahasan kita langsung masuk saja ke topik ya. Nah, ini dia. Nah, untuk membuat background kita menggunakan tag tertentu juga. Nah, di sini sebelumnya background yang bisa kita gunakan untuk halaman HTML itu bisa dalam bentuk warna ataupun bentuk gambar. Yang akan kita bahas dua-duanya kali ini ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas background dalam bentuk warna. Nah, untuk background bentuk warna kita akan menggunakan tag body style. Nah, ini dia dalam tanda petik background color titik 2, lalu kita ketik warna yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya kita masukkan tag yang lain atau isi ataupun konten yang akan kita masukkan. Lalu diakhiri dengan format body. Nah, untuk latihannya kita langsung buka saja ke notepad yang baru. Nah, nanti judulnya kita akan simpan dengan nama latihan background 1 HTML. Nah, untuk membuatnya kita ketik dulu nanti untuk detailnya latihan background 1. Nah, ini dia tag body style-nya. Kita bikin background color-nya itu warna kuning. Nah, makanya nanti kita ketik warnanya yellow. Nah, selanjutnya kita masukkan kontennya atau tulisannya menggunakan tag heading 1. Contoh membuat background warna dengan atribut style, background color. Nah, di sini untuk background color dia tetap membuat atau menggunakan garis ya. Jadi untuk tag background color ini memang dia tanpa spasi, jadi fungsi tagnya ini diatur dengan benar. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya nanti. Untuk tulisan tetap dengan warna yang normal, tapi background warnanya itu dia langsung muncul semua dengan warna kuning. Nah, ini dia untuk background color ini untuk warna latar, dia warnanya secara keseluruhan untuk dalam satu halaman HTML tersebut. Cuma di sini untuk background color dia tetap hanya bisa menggunakan satu macam warna. Nah, untuk di latihan kedua, nah ini dia untuk background text. Nah, ini dia backgroundnya itu hanya di latar belakang teks yang akan kita buat. Nah, untuk membuat background color ini kita menggunakan kode RGB heksadesimal maupun nama warna yang akan kita masukkan. Nah, kalau untuk RGB itu dia seperti ini ya. Ada seperti heksadesimal menggunakan kode. Nah, seperti ini untuk warna. Nah, ini contoh dia. Background color aquamarine. Nah, untuk RGB-nya ini dia kodenya. Nah, kalau untuk heksadesimal juga ini dia kode heksadesimal untuk warna aquamarine. Nah, ini dia kalau secara nama warna yang akan kita masukkan. Nah, kalau untuk kita membuat warna background sendiri, sebenarnya kita tidak mesti menggunakan kode RGB ataupun heksadesimal ya, karena biasanya
kita banyak tidak tahu atau tidak begitu memahami bagaimana cara untuk mendapatkan kode heksadesimal atau RGB untuk di setiap warna. Tapi untuk latihan tetap akan kita buat. Nah, untuk tag atribut HTML kita dapat menggunakan style CSS seperti span, p, ataupun div. Nah, untuk warna teks yang akan kita gunakan bisa menggunakan tag font color, kita gunakan sama dengan dalam tanda petik kode warna yang akan kita gunakan. Dan untuk mengubah jenis huruf kita menggunakan tag font face, lalu kita ketikkan jenis font yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang background text, kita lihat hasil dari latihan 2. Nah, ini dia. Warna backgroundnya ini, dia langsung satu baris. Nah, langsung dia sampai dari kiri ke kanan. Nah, dia warna yang kita gunakan itu, dia tidak sampai hanya selesai warnanya di tulisan yang akan kita masukkan, tapi dia langsung satu baris full sampai ke sebelah kanan. Nah, seperti ini dia. Nah, yang selanjutnya ini dia untuk background gambar. Nah, untuk membuat background dengan gambar, kita menggunakan background image. Nah, dengan tagnya body style, background image, tetap menggunakan titik 2 ya. URL, lalu buka kurung lokasi dan nama gambar. Nah, untuk lokasi dan nama gambar itu seperti kita mengatur image di pertemuan yang sebelumnya. Nah, gambar yang akan kita masukkan itu lokasinya di media yang kita gunakan seperti laptop atau komputer kita itu tetap di dalam satu folder yang sama dengan file Notepad untuk kita membuat halaman HTML ini seperti sebelumnya juga ya. Nah, untuk kali ini di latihan 3 ini kita menggunakan logo Universitas Medan Area sebagai contoh gambarnya. Nah, ini dia untuk di latihan 3 kita ketik seperti ini. Ya. Dan background 3, body style-nya kita menggunakan background image URL. Nah, untuk nama filenya itu harus sama dengan nama file yang kita simpan. Lalu kita masukkan kontennya, contoh membuat background gambar dengan atribut style background image. Nah, untuk hasilnya nah, ini dia hasil dari background gambar. Seperti ini dia hasilnya ya. Nah, karena kita tadi tidak mengatur berapa banyak gambarnya, jadi kalau kita masukkan satu image ke dalam halaman HTML tersebut tadi, jadi dia muncul tampilan seperti ini ya. Karena memang logonya itu kecil, jadi dia muncul satu-satu tapi banyak. Seperti ini dia hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bisa lihat di latihan 4. Nah, untuk yang di latihan tadi, nah ada juga keterangan dia di modul, secara otomatis browser akan mengisi penuh halaman website dengan gambar tersebut secara berulang atau repeat, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini sebenarnya juga sudah dibahas, yes, maksudnya sudah diterangkan di modul ya. Jadi hasilnya seperti tadi. Nah, kalau misalnya memang besar gambarnya
ukuran gambarnya itu lebih besar daripada yang tadi, nah misalnya seperti ini ya, ini memang besar gambarnya segini, jadi dia langsung mengisi full sebesar gambar ini juga. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya memang ukuran gambarnya lebih besar dari ini, jadi tampilannya juga lebih besar. Seperti itu. Nah, untuk di latihan 4, untuk membuat repeat background. Nah, ini seperti background image yang tadi, menggunakan repeat atau pengulangan. Nah, mau seberapa banyak repeatnya atau pengulangannya juga sebenarnya bisa kita atur. Nah, ini dia. Kita menggunakan hasil repeatnya itu menggunakan no repeat atau tanpa pengulangan, repeat atau pengulangan, repeat X, dan repeat Y. Repeat X itu maksudnya secara horizontal, repeat Y dia secara vertikal. Nah, ini dia. Langsung kita ketik di file notepad. Background image-nya itu seperti yang tadi juga, menggunakan URL dalam kurung logouma.jpg. Nah, bedanya, nah, yang tadi dia sebelumnya background image-nya itu hanya sampai sini saja ya. Sedangkan kalau jika kita menginginkan gambarnya itu menggunakan repeat atau berulang, langsung kita sambung saja tagnya. Ini menggunakan titik koma, lalu kita ketik lagi background repeat. Nah, dalam titik 2 langsung repeat X, lalu titik koma, baru tanda petik. Nah, di sini untuk titik 2 dan titik koma jangan lupa ya. Nah, repeat X ini juga pakai garis, pokoknya kita ketik itu persis seperti ini. Nah, jika satu saja itu salah, misalnya repeat X tidak ada tanda garis, ataupun ini titik 2 kita bikin titik koma, dia hasilnya bisa berbeda. Misalnya kalau repeat X tanda garis ini tidak ada, nah lalu jadi nanti hasil dari repeat X ini tidak ada dampaknya, dia langsung repeat semua gambar seperti yang tadi. Nah, sedangkan kita menggunakan hanya menginginkan repeat X saja. Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, ini dia untuk repeat X. Repeat X ya. Pengulangan dia ke samping. Sedangkan kalau misalnya tag yang tadi, kalaupun misalnya kita ada satu titik, fungsinya itu tidak berlaku. Jadi yang akan muncul nanti seperti ini juga. Nah, begitu juga untuk di latihan yang sebelumnya ya. Ini dia. Dan background yang satu lagi untuk repeat Y, hasilnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Dia pengulangan dia secara vertikal atau bawah lurus ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur posisi background. Untuk di latihan 5 kita bisa lihat untuk background position kita menggunakan value top-nya. Value-nya itu top atau sebelah atas, right kanan, bottom bawah, dan left itu kiri ataupun center tengah dengan nilai X dan Y. Nah, ini dia. Langsung kita ketikkan untuk tagnya background color. Nah, ini maksudnya untuk warna backgroundnya itu tidak ada atau warna putih ya. Dia kodenya itu 0 tanda pagar 03 kali. Lalu selanjutnya background image. Nah, ini lokasi URL-nya atau lokasi gambarnya. Nah, kalau untuk dicontoh dia menggunakan URL dari internet ya. Lalu ini tanpa ada spasi. Nah, selanjutnya kita bikin
titik koma, kita ketik background repeat dengan jenis repeat Y, lalu titik koma, baru background position itu di tengah ke center dan diakhiri dengan titik koma. Ya, ini dia di titik koma ya. Oke, nah ini juga. Nah, seperti ini hasilnya. Karena kita tadi menggunakan repeat Y dengan posisinya itu di tengah, seperti ini dia. Dia warna putihnya dia memang hanya di tengah. Jadi karena kita tidak menginginkan pengulangan di sebelahnya lagi, dia hanya fokus ke tengah. Jadi warna yang di samping itu dia tanpa warna. Seperti yang background color tadi. Ya, untuk background color yang tadi maksudnya itu berarti kodenya itu yang background color yang 000 ini untuk warna hitam. Nah, untuk latihan-latihan seperti ini untuk mengatur posisi gambar ataupun warna sebagai background untuk halaman HTML bisa kita atur menggunakan tag-tag yang sudah kita bahas ini, mau dengan warna seperti apa, gambar seperti apa, kita bisa atur sendiri menggunakan tag HTML yang sudah kita bahas. Oke, sudah paham kira-kira ya? Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk selanjutnya, kita akan membahas yang lebih lanjut lagi ya, untuk di minggu kedepannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.